Salam sehat dan salam tangguh. Work from home? Ya, karena berupaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, di beberapa tempat diberlakukan PSBB. Untuk itu, supaya tetap produktif, supaya menjadi standar di remunerasi, maka harus menyusun kinerja di rumah melalui penggunaan catatan harian atau logbook atau apapun namanya. Baik, saya akan berbagi tentang ketika saya logbook untuk kinerja harian saya. Work from home bukan berarti libur, tapi work from home harus tetap produktif dengan kinerja yang terukur. Saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika menyusun logbook, karena banyak pertanyaan, seperti apa toh logbook yang catatan harian yang akan kita susun. Karena kebetulan saya dosen, maka saya akan menunjukkan bagaimana kinerja harian saya sebagai ASN, sebagai dosen, dengan melihat beberapa catatan-catatan yang telah lalu. Saya melihat catatan sebelumnya itu telah ada di tahun 2016. Ketika itu saya mendapatkan dari satu waktu itu Pak Winarko di tahun 2016. Ini masih saya simpan dengan baik. Dari sini saya mencoba untuk melakukan modifikasi sedikit begitu supaya ya tidak banyak kesulitan, tapi apa yang akan kita lakukan itu tercover begitu. Ini yang saya modifikasi logbook saya hari ini, Rabu 29 April 2020. Kemudian ada hari tanggal, nama saya, kemudian ini jabatan. Saya berusaha untuk menuliskan jabatan ini dengan terkait ringkasan tugas, supaya kita bisa mengukur, melihat sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan, apakah itu di rumah atau di kantor, sebenarnya kita itu melaksanakan kinerja itu atas jabatan dan ringkasan tugas yang mana, begitu. Jangan sampai kita kelihatan sangat sibuk di rumah, di kantor, tapi sebenarnya tidak ada jabatan yang melekat pada kita terkait dengan tugas, tanggung jawab, atau tugas tambahan. Saya akan menampilkan tentang jabatan dan ringkasan tugas saya. Saya dosen, lektor kepala, kemudian saya diberi tugas sebagai koordinator di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dari situ ringkasan tugas saya sebagai dosen lektor kepala, membantu direktur, wakil direktur, kemudian kepala pusat PPM, dan ketua jurusan, sebagaimana saya induk home base saya di kebidanan, dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ini ringkasannya. Kemudian selaku koordinator pusat PPM, saya mengkoordinasikan melaksanakan peran sebagai koordinator pusat PPM dalam melakukan koordinasi, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengapmas, program kreativitas mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya juga merancang kegiatan selaku ketua PPK. Saya harapkan hari ini saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu, begitu. Kemudian melakukan kegiatan terkait tugas sebagai anggota komisi etik, merancang, merencanakan, melaksanakan kegiatan sebagai tim perumus hasil Raker 2020. Saya juga berupaya untuk melakukan bimbingan dan ujian terkait skripsi. Kemudian saya juga berusaha untuk melaksanakan tugas sebagai peneliti dan merencanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini berusaha saya tampilkan lengkap begitu supaya nanti terlihat di kegiatan di hasil kerja ini. Saya menghabiskan waktu itu untuk jabatan dan uraian ringkasan tugas yang mana. Apakah uraian tugas ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini mulai jam 7
saya biasanya harus berusaha untuk mengkondisikan diri saya menjadi bekerja work from home-nya seperti itu. Jadi hari ini kita mengadakan rapat virtual pertama kali di lingkup BPM. Oleh karena itu saya pagi-pagi sudah harus koordinasi dengan Pak Kapus BPM. Saya mendapatkan petunjuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan begitu. Dari situ saya kemudian menyiapkan materi rapat yang di lingkup BPM, terutama ini terkait dengan tupoksi saya sebagai koordinator pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Minggu yang lalu pada hari Kamis tanggal 23 saya diberikan tugas untuk menjadi sekretaris di International Joint Conference. Kemudian saya melaporkan secara tertulis begitu apa-apa yang perlu dibicarakan dan tindak lanjuti oleh pusat BPM. Kemudian selain saya merancang untuk melaporkan tugas, siapan tabulasi dan pengumuman hasil seleksi proposal. Jadi saat ini di tupoksi saya sedang ada 3 proposal penting untuk tahun 2021, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Yang pertama adalah hasil seleksi proposal penelitian untuk tahun 2021 harus saya laporkan di rapat nanti. Kemudian persiapan tabulasi pengumuman hasil seleksi proposal pengapmas dan progress report hasil seleksi proposal PKM. Ini yang nanti harus saya laporkan sejauh mana progresnya. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini juga para peneliti, teman-teman dosen, semuanya luar biasa antusiasmenya. Namun kami melakukan sejauh ini dengan sangat fair, objektif, karena seleksi melalui 2 kegiatan penting, yaitu seleksi administrasi dan seleksi untuk konten. Untuk seleksi administrasi kita serahkan ke tim secara objektif begitu untuk melakukan seleksi. Sejauh ini berupaya untuk objektif lah. Kalau memang secara administrasi menyalahi aturan, tidak sesuai dengan ketentuan, ya tentu tidak bisa dilakukan seleksi konten. Untuk seleksi konten penelitian ini kita menggunakan 3 profesor, yaitu Profesor Nur Salam dari Fakultas Keperawatan UNAIR, kemudian Profesor Riri dari FKM UNAIR, juga Profesor Era Purwanto dari ITS Surabaya. Jadi beliau sejauh ini merupakan pakar-pakar yang tidak perlu diragukan lagi integritasnya. Kemudian proposal pengapmas juga begitu. Kita ada 2 reviewer yang sepenuhnya kami berikan secara mutlak mereview dari usulan proposal pengapmas supaya tidak terjadi dusta di antara kita begitu. Termasuk juga untuk proposal PKM ini juga dari UNER. Jadi nanti kami akan laporkan di rapat dengan Pak Kapus BPM karena itu menjadi tugas tanggung jawab saya di koordinator BPM. Kemudian sesudah itu saya menyiapkan perangkat meeting, lokasinya, kemudian jaringan internet di rumah supaya betul-betul clear, mudah-mudahan tidak ada gangguan, begitu. Kami juga siapkan referensi-referensinya, juga data-data pendukung, sehingga nanti bisa saya presentasikan di saat rapat. Kemudian jam 10, karena ini jam 10 kami undang untuk mengadakan rapat, diundang untuk mengadakan rapat di ruang yang nanti kami akan sharekan begitu. Susunan acaranya pembukaan oleh koordinator PPM, karena kebetulan saya yang minggu ini tugas untuk menginisiasi rapat, kemudian ada pengarahan dari Kapus PPM, laporan dari koordinator publikasi Haki dan Etik Bu Dr. Yesi. Kemudian saya melaporkan tugas tanggung jawab saya, kemudian habis itu ada tanya jawab dan penutup. Kemudian ya istirahat juga, sekalipun work from home saya juga harus
harus mengistirahatkan diri saya, mungkin untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga. Masuk di rumah kok nggak ada bedanya dengan ketika tidak di rumah gitu. Pukul 13 sampai 15.30 menyiapkan laporan pembatalan. Kebetulan pada tanggal 18 sampai 20 Maret itu saya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan PPSDM, yaitu terkait dengan pengabdian masyarakat. Kurang lebih seperti itu, dan H-2 itu dibatalkan. Padahal kita sudah terlanjur membeli tiket pesawat dan seterusnya. Ya, enggak apa-apa. Cuma memang ketika harus refund, dikembalikan, dan hanya dari siapa itu sesuai dengan ketentuan memang ternyata agak ribet juga gitu. Dari nyiapkan laporan ini kami melakukan daring dengan Ibu Yupita dari BPSDM. Komunikasi kami sangat intensif dengan Bu Yupita terkait dengan hal ini. Kemudian Mas Endro Bendaharawan dan juga Bapak Direktur Poltekkes Kemen Surabaya. Saya banyak dibantu oleh beliau. Kemudian 15.30 sampai jam 17 saya menyediakan diri waktu karena ini sudah janjian untuk membuka emailnya mahasiswa yang konsultasi skripsi secara daring. Kami sepakat bahwa daring dilakukan melalui konsultasi email begitu. 8 jam terpenuhi. Tanggal 29 hari Rabu itu kegiatan saya mulai pagi di jam kerja karena work from home tercatat dengan baik begitu. Bahan kerja, kemudian tugas harian dosen, tugas peneliti, dan tugas pembelajaran. Mengapa ini saya tuliskan? Karena jangan sampai kelenderan gitu. Kita hanya melakukan satu kegiatan, ternyata itu kita masih banyak lagi tugas yang harus lakukan bersama-sama. Karena melakukan list tadi yang penting, menguraikan tugas yang memang menjadi tugas tanggung jawab kita. Alat kerjanya bisa laptop, jaringan internet, kemudian meja kursi, dan standar alat tulis-menulis, dan seterusnya. Ini rincian tugasnya. Kemudian keadaan tempat kerja, karena saya work from home, pekerjaan di rumah, sesuai dengan himbauan BPSDM dan edaran dari Direktur Poltekkes Surabaya. Selama bekerja di rumah sangat nyaman, penerangan di rumah saya kebetulan ya cukup, suhu ruangan standar, cenderung mendung, di luar ruangan tenang dan tidak bising. Sekalipun anak-anak juga kuliah dari rumah, tapi bisa menempati ruangan yang lain begitu. Upaya fisik kegiatan hari ini dilakukan dengan memadukan upaya fisik yang lengkap, mulai dari duduk, berdiri, berjalan, melihat layar monitor, membaca buku, mengeprint data, melakukan evaluasi dan bimbingan mahasiswa, menulis kegiatan. Semua perangkat tersedia cukup selama WFH. Ya, saya harus mencukupkan apa yang ada di rumah ini supaya ya minimal ada standar untuk bisa kerja dengan baik di rumah begitu. Kita baru menyadari ternyata kalau tidak cukup perangkat tersedia di rumah akan kesulitan sendiri. Risiko bahaya memang harus bekerja di rumah. Kalau tidak maka kalau bekerja di kantor risiko penyebaran COVID-19, berisiko terjadi kelelahan fisik, mata stres, sakit pinggang, dan seterusnya. Nah, di akhir ada tanda tangan pegawai, kemudian karena ini atasan saya langsung, maka saya perlu meminta tanda tangan dari Kapus BPM. Itu kinerja saya, logbook saya di hari ini, hari Rabu. Tentu ini saya save, ya. Kemudian di hari Rabu tanggal 29. Ya, saya tinggal menyiapkan untuk besok. Saya save lagi, kemudian saya beri nomor 22. Laporan kerja harian tanggal 30 April. Saya save. Nah, saya sudah siap dengan lembar logbook saya di hari Kamis. Kamis tanggal 30 April 2020. Kalau hari Kamis besok berarti ya ini tetap kan
jabatan tetap, ringkasan tugasnya tetap, tinggal kita merubah ini kegiatan dan hasil kerja, kurang lebih seperti itu. Karena itu saya berusaha semua kegiatan harus ada di hari ini, harus melakukan kegiatan baik itu tugas, terutama tugas utama, tugas pokok sebagai dosen. Sehingga nanti ketika akhir direkap, itu sudah tinggal memindah-mindahkan. Ini contoh rekapan saya rekapan bulanan. Tadi harian, laporan kinerja harian, sekarang laporan kinerja bulanan. Nah, mulai Juli 2016 ketika diberlakukan remunerasi, 2018, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober, November, Desember, Januari 2019, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini kinerja harian, bulanan, mohon maaf, bulanan. Sampai yang terakhir ini April 2020. Nah, dibuka kinerja April. Nah, saya sudah membuatkan rumahnya ini tanggal 1 sampai tanggal 30 mestinya. Ini nanti tanggal 30-nya ditutup. Seperti itu, sehingga nanti tinggal mudah menghitungnya. Indeks kinerjanya juga mudah, skor perolehannya juga dengan mudah kita hitung begitu. Tentu berapapun skornya tidak penting, tapi kita yang penting melaksanakan tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih, dan sekali lagi ini adalah logbook saya secara pribadi sebagai dosen. Masing-masing tentu memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Salam sehat selalu, salam tangguh.